warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha arba'atun hurum. Al-ayah. Sadaqallahul alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akhlis niyataka fa inna aunallah bihasabi niyatuka. Al-hadis. Tipayun ka sadayana para tatamu bahasa Indonesia, kepada semua para tamu yang saya hormati, keluarga besar dari yayasan atau para itu dari yang saya hormati, dan mudah-mudahan Allah muliakan kepada semua jamaah yang nampak hadir yang saya hormati, dan mudah-mudahan Allah muliakan. Puja mari kita panjatkan kepada hadrat Allah yang Maha Kuasa. Puji mari kita panjatkan ke hadrat Allah yang Maha Suci. Syukur kita panjatkan ke hadrat Allah yang Maha Ghafur. Salawat sinar beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'innya, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini insyaallah akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang berkaitan dengan bulan yang akan kita hadapi sekarang, yaitu bulan yang sangat agung. Malah bahasa Sunda atau orang Sunda menyebutnya bulan Rayagung. Kalau di bahasa kita mah itu disebutnya bulan Zulhijjah, di bulan Zulhijjah. Mengapa orang Sunda menyebutnya itu bulan Rayagung? Raya hari raya, gung yang agung. Sebab hari raya ini itu melebihi hari raya yang lainnya. Dalam artian kalau dari pandangan agama, bulan Dzulhijjah itu hari raya yang besar. Idul Adha itu bulan hari raya yang besar. Idul Fitri itu artinya hari raya yang kecil. Adha artinya berkurban atau besar. Fitri artinya sarapan. Itu kalau jadi Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya sarapan kecil. Tuh. Terus Idul Adha artinya sarapan besar atau makan besar. Kenapa seperti itu? Sebab banyak sekali kejadian yang terjadi di bulan Rayagung yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Terutama harusnya dilaksanakan atau disebutkan sebagai bulan haji. Yang istimewa di sini ada satu kejadian yang mana kejadian tersebut menjadi
eh, patut dijadikan panutan untuk kita semua, yaitu sejarah seorang anak kecil yang masih di bawah balik, yang masih jauh dari perkiraan manusia, tapi sejarah beliau itu menjadi tolak ukur atas kemuliaan manusia hingga dicantumkan di dalam Al-Quran. Apa sejarahnya? Yaitu sejarah Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail itu kalau dikatakan itu seorang nabi yang sangat spesial. Sebab dari kecil dia sudah diberikan tanda oleh Allah sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai lahir, beliaulah yang menjadi sebab keluarnya air Zam-Zam. Sudah meninjak sedikit tambah umur, beliaulah yang menjadi sebab adanya kurban atau ibadah kurban. Itu siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Kenapa sejarah Nabi Ismail sangat bermakna atau sangat penting untuk menjadikan kita teladan bagi umat Islam? Sebab walaupun dia masih kecil, tapi pengorbanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangatlah luar biasa. Apa yang menjadi sebab beliau dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu karena keikhlasan dan ketaatannya kepada aturan atau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga beliau mampu atau berani mengorbankan segala sesuatu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita amati dan kita teliti, itu hanya pekerjaan anak kecil yang biasa. Pekerjaan anak kecil dalam artian bukan pekerjaan yang dilakukan seorang nabi atau seorang rasul, karena beliau waktu itu belum diangkat sebagai nabi dan rasul. Tapi pekerjaan beliau, sejarah beliau malah menjadi tolak ukur, malah menjadi panutan sampai sekarang. Kalau dibandingkan, kalau bercerita tentang kurun ya, sejarah atau masa Nabi Ismail dengan masa kita itu sangat jauh sekali, tapi sampai sekarang syariatnya masih kita laksanakan. Itu manfaat yang beliau berikan itu masih terasa untuk kita semua. Semua orang yang berangkat ke Arab, semua orang yang berangkat ibadah haji pasti penasaran kalau tidak meminum air Zam-Zam, betul. Semua orang yang bermunggah haji pasti tidak akan sempurna munggah hajinya kalau tidak berkurban nanti di Mina di hari bulan haji. Itu semua diadakan karena adanya sejarah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kenapa Nabi Ismail hingga jadikan orang yang sangat spesial? Sebab inti dari pada Nabi Ismail itu mengutamakan perintah Allah dengan didasari niat yang sangat ikhlas hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi prinsip yang menjadikan sebab Nabi Ismail menjadi orang atau seorang nabi yang sangat jadikan panutan buat kita semua, apalagi kita sebagai anak muda, yaitu perintah Allah di atas segalanya. Ketika seseorang menjadikan perintah Allah di atas segalanya, maka Allah lah yang akan turun tangan. Kata Allah, Allah yang akan menjadi tangannya, Allah yang akan menjadi
kakinya, Allah yang akan menjadi matanya, dan Allah yang akan menjadi kehidupannya. Ketika seseorang mengutamakan Allah dalam segala kehidupan, perintah Allah yang menjadi komandan utama, aturan Allah yang menjadi landasan hidup, maka orang tersebut akan menjadi seseorang yang akan dipiralkan, yang akan diramaikan, yang akan diterkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering melihat seperti di YouTube, di Facebook, seseorang yang sangat ikhlas menjalankan ibadah atau kebaikan, nggak sengaja melewat atau nggak sengaja lewat seperti siapa pencipta konten gitu ya, seperti pencipta konten kreator, terus direkam, terus langsunglah di update, dibagikan di YouTube atau di Instagram dengan cara Allah, langsung dia mendadak video itu langsung viral, ya kan? Ada yang langsung menyebar hingga kebaikannya menjadi motivasi, menjadi daya tarik buat orang lain untuk penasaran kepada dia, untuk baik kepada dia, untuk baik seperti dia, yang akhirnya menjadi rezeki sendiri untuk dia yang melaksanakan. Itu kan banyak cara Allah untuk membalas semua kebaikan yang kita laksanakan dengan cara yang paling baik. Apa sih yang menjadi sebab Nabi Ismail seperti itu? Sebab beliau beramal baik didasari hanya ikhlas karena Allah. Li'ila'i kalimatillah, hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi sebab Nabi Ismail sampai sekarang hingga menjadi orang yang paling populer di antara pemuda atau anak-anak yang ibadahnya sekarang masih dijadikan panutan untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua, terlebih untuk anak muda kita semua, sejarah Nabi Ismail mudah-mudahan menjadi contoh atau motivasi untuk kita semua dalam melaksanakan ibadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu, jangan takut. Kalau kita ikhlas dalam beramal, maka Allah sendiri yang akan turun tangan. Seperti kata Allah, Allah yang akan menjadi tangannya, Allah yang akan menjadi tangan kita, Allah yang akan menjadi kita, Allah yang akan menjadi pikiran kita, Allah juga yang akan turun tangan langsung dalam kehidupan kita semua. Apa sebabnya? Sebab Allah tidak melihat anak, tidak melihat orang tua, tidak melihat bagaimana kecil atau besarnya amal tersebut, tapi yang dilihat oleh Allah itu keikhlasan niatnya seseorang dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat jasadmu, Allah tidak melihat rupamu, tapi yang Allah lihat adalah hati atau keikhlasanmu. Hingga sesuatu atau amal yang diniatkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau benar-benar ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas pahala tersebut dengan balasan yang sangat-sangat besar untuk kita semua. Mudah-mudahan segala kebaikan yang Allah telah hidayah dan taufikkan kepada kita semua, mudah-mudahan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sangat besar dan barokah untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin semuanya, mungkin kiranya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Intinya mudah-mudahan kita semua menjadi umat-umat Islam yang bermanfaat, yang terus-terusan menjunjung tinggi kalimah Allah, menjunjung
tinggi syiar agama Allah, hingga kita semua selamat di hari kiamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, itu yang dapat saya sampaikan. Ditutup dengan bacaan